Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 27. Kuda Sempana mengumpat di dalam hatinya. Witantra benar-benar tidak memberinya kesempatan. Karena itu, maka segera dilepaskannya maksudnya untuk berteriak-teriak di hadapan para perwira. Kini dipusatkannya segenap perhatiannya kepada Witantra. Kuda Sempana menggeram, gumamnya di dalam hati. Alangkah banyak rintangan yang harus aku lampaui. Untuk mendapatkan seorang istri yang cantik, aku harus berkali-kali mempertaruhkannya nyawaku. Tetapi Ken Dedes bagiku adalah lambang keteguhan tekadku. Kalau aku tidak mampu mempertahankannya maka dalam persoalan-persoalan yang lain aku pun akan selalu gagal. Dengan demikian, maka gerak kuda Sempana menjadi semakin mantap. Kepada Wiraprana, kepada Mahisa Agni ia pernah berkata bahwa bagi seorang kesatria, wanita sama harganya dengan pusaka dan nyawanya. Karena itu, maka apapun yang akan ditempuh, maka Ken Dedes harus menjadi miliknya. Ketika matahari merambat semakin tinggi di langit, maka angin lembah pun semakin cepat mengalir, mendorong awan yang putih kelabu mengalir ke utara. Segumpal-segumpal. Dan kadang-kadang menyapu wajah matahari yang suram, seolah-olah matahari itu ingin menyembunyikan wajahnya dalam kecemasan melihat perkelahian yang semakin lama menjadi semakin seru. Demikian perkelahian itu mulai, demikian segenap perhatian tercurah ke dalam arena. Beberapa perwira yang semula acuh tak acuh saja, kini terpaksa melihat bahwa keduanya tidak hanya sekedar bermain-main. Tunggul Ametung sendiri, seakan-akan sebuah patung batu yang diam membeku. Namun betapa tegang wajahnya memandangi perkelahian itu. Semula, sebenarnya lah bahwa ia hampir saja meloncat ke dalam arena dan mendorong Witantra pergi, seandainya Witantra tidak segera mulai dengan serangannya. Aku sudah tidak dapat lagi mempertimbangkan, apakah dengan demikian namanya tidak akan terganggu karenanya. Sebab beberapa orang akan tetap menganggap bahwa aku Tunggul Ametung bertempur dengan tangannya hanya untuk mendapatkan seorang gadis desa. Tetapi kini, aku masih memiliki kewibawaan. Seandainya yang terjadi itu sebuah sayembara tanding, maka seseorang perwira prajuritnya telah melakukan perintahnya. Seandainya ia berhasil maka namanya akan menjadi semakin baik, bahwa prajuritnya saja telah mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Apalagi kalau ditanganinya sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, maka adalah pasti, bahwa masih akan ada orang yang mencibirkan bibirnya sambil berkata, "Kenapa Tunggul Ametung, seorang aku yang berkuasa di Tumapel, telah terlibat dalam persoalan seorang gadis dengan pelayan dalamnya sendiri?" Namun mungkin ada orang lain yang menjawab, "Tetapi aku tidak berbuat sewenang-wenang. Ia memberi kesempatan kepada pelayan dalam itu untuk berjuang, meskipun seandainya ia mau, maka pelayan dalam itu dapat dibunuhnya tanpa sebab. Tetapi aku tidak dapat berbuat begitu." Meskipun di sudut hatinya yang paling jauh tersimpan pula kata-kata itu, mempergunakan kekuasaan untuk membunuh kuda Sempana, namun beberapa orang telah menjadi saksi, bahwa aku sendiri telah mengantarkan kuda Sempana mengambil gadis itu ke Panawijen. Perkelahian antara Witantra dan kuda Sempana itu semakin lama menjadi semakin seru. Masing-masing adalah seorang yang mendalami ilmu tata perkelahian dengan tekunnya. Meskipun umur Witantra terpaut beberapa tahun lebih tua, namun tenaga mereka berdua masih dalam tingkat yang sedang berkembang. Baik Witantra maupun kuda Sempana. Karena itulah maka keduanya menjadi seperti sepasang burung Raja Wali yang bersabung di udara. Saling menyambar dan saling menerkam. Lontar-melontar dalam kekuatan orang-orang muda. Desak-mendesak silih berganti. Meskipun demikian, aku Tunggul Ametung selalu mengumpat di dalam hatinya. Ia melihat betapa gerak Witantra terlalu lamban. Kalau dirinya sendiri yang berada di arena itu, maka ia sudah akan menemukan beberapa kesempatan untuk menjatuhkan, atau setidak-tidaknya menekan lawannya. Dan sebenarnya lah aku dapat melakukannya. Ia tidak hanya sekedar dapat mencela, sebab aku sendiri mampu bergerak secepat burung walet yang menyambar ikan di wajah lautan. Namun apabila Tunggul Ametung memperhatikan kuda Sempana, maka aku itu menarik nafasnya dalam-dalam. Witantra terlalu lamban dibanding dengan lawannya. Sehingga dengan demikian maka perkelahian itu berlangsung dalam suasana yang semakin lama semakin tegang. Apalagi kuda Sempana semakin lama menjadi semakin kehilangan pertimbangan. Yang ada di dalam kepalanya tinggallah suatu tekad untuk menghancurkan lawannya.
Bukan saja sekedar mengalahkan, menundukkan untuk mendapat kemenangan, namun kuda sempana yang marah itu benar-benar ingin mengalahkan lawannya dalam tingkat yang tertinggi. Mati. Itulah sebabnya ia memeras segenap kemampuan dan ilmunya. Ia ingin mencengangkan semua orang yang melihatnya. Seorang pelayan dalam telah berhasil mengalahkan sampai mati seorang perwira prajurit. Dengan demikian maka tidak saja ia akan berhasil memiliki seorang gadis yang telah menjadikannya gila, namun ia akan mendapat tempat yang baik di hati para pemimpin Tumapel. Tetapi apabila teringat olehnya, bahwa Witantra itu sedang mewakili aku Tunggul Ametung, maka hatinya menjadi suram. Ia benar-benar dihadapkan pada persoalan yang amat pelik. Maju tatu, mundur ajur. Kalau ia berhasil mengalahkan Witantra, maka apakah aku benar-benar akan memenuhi janjinya? Tetapi apabila ia dapat dikalahkan, lenyaplah semua impiannya atas seorang gadis yang selama ini telah membungai lereng Gunung Kawi. Persetan dengan keputusan aku nanti, katanya di dalam hati. Namun semua orang yang hadir ini telah mengetahui persoalan yang sedang terjadi. Kalau aku tidak menepati janjinya, maka para kesatria akan mengutuknya. Karena itulah maka kuda sempana benar-benar berkelahi tanpa pengekangan diri. Setiap kesempatan dipergunakannya sebaik-baiknya untuk membinasakan lawannya. Ia sama sekali tidak canggung dan ragu-ragu. Apa saja yang dilakukan meluncur lepas dengan sekuat tenaganya. Geraknya semakin lama semakin lincah, menyambar-nyambar tanpa mempertimbangkan apa yang sedang dilakukan oleh lawannya. Witantra yang masih berusaha membatasi semua geraknya, merasakan tekanan kuda sempana semakin lama semakin keras. Bahkan kemudian ia melihat serangan-serangan kuda sempana atas bagian-bagian tubuhnya yang benar-benar berbahaya. Lambung, leher dan bahkan mata. Witantra yang tenang itu akhirnya merasa juga bahwa kuda sempana bertempur dalam tingkatan yang menentukan hidup atau mati. Witantra menggeram perlahan-lahan. Ia masih saja dijalari oleh kebimbangan. Apakah ia akan mengimbangi kegilaan kuda sempana itu? Apabila demikian, maka tidak ada bedanya antara mereka keduanya. Tetapi apabila ia tidak berbuat serupa, dengan mengekang semua serangan maka ia semakin lama pasti akan disudutkan ke dalam kesulitan. Ketika sekali ia mencoba memandang wajah aku Tumapel, dilihatnya wajah itu merah padam seolah-olah hampir meledak. Tunggul Ametung itu menggigit bibirnya sambil mengepalkan kedua tangannya, yang bahkan sekali-kali memukul kaki-kakinya sendiri. Witantra menyadari kegelisahan Tunggul Ametung. Aku itu pasti melihat keraguan-raguannya. Aku itu pasti melihat bahwa ia dalam kebimbangan. Sehingga karena kebimbangannya itu ia banyak terdesak. Dan itu menggelisahkan sekali. Ternyata bukan saja Tunggul Ametung yang menjadi gelisah. Beberapa orang perwira menjadi gelisah pula. Namun sebagian dari mereka sama sekali tidak memikirkan nasib gadis Panawijen itu apabila Witantra dikalahkan, sebab mereka hampir tidak tahu menahu persoalan itu. Yang mereka cemaskan, seandainya Witantra dapat dikalahkan oleh kuda sempana, maka sebagai prajurit-prajurit Tumapel, mereka akan menjadi malu. Harga diri mereka akan tersinggung karenanya. Mereka menjadi cemas benar-benar karena nama mereka sendiri. Karena kepentingan mereka masing-masing. Meskipun di dalam hati mereka tersimpan juga perasaan heran akan kelincahan kuda sempana. Sebagai pelayan dalam yang mempunyai kedudukan setengah prajurit itu, kuda sempana benar-benar dapat dibanggakan. Berbeda dengan beberapa pelayan dalam yang hadir di tepi arena itu, seperti juga para prajurit, mereka tidak menghiraukan persoalan yang tengah mereka perjuangkan. Mereka kini hanya dapat melihat suatu kebanggaan di dalam lingkungannya. Kuda sempana ternyata tidak kalah tangkas dan lincahnya, meskipun ia sedang bertempur melawan seorang perwira prajurit pengawal istana. Salah seorang dari mereka tidak dapat mengendalikan perasaannya. Sehingga dengan penuh gelora kebanggaan ia berbisik kepada seorang pelayan dalam lain yang duduk di sampingnya. Lihat, bukankah di lingkungan kita, ada juga seorang yang tidak kalah tangkasnya dari mereka yang telah disebut prajurit sepenuhnya? Gila kau, sahut kawannya itu. Itu bukan suatu keistimewaan. Sedang seorang petani, anak pedesaan mampu mengalahkan kuda sempana itu. Bahkan membunuhnya pun ia mampu. Ah, petani yang mana? Kawannya itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya. Aku mendengar dari seorang perempuan tua, keluarga petani itu. Kuda sempana pernah diampuninya, meskipun seandainya ia mau, maka ia akan dapat memenggal leher kuda sempana itu dengan mudahnya.
Pelayan dalam yang sedang berbangga itu mengerutkan keningnya. Apakah yang dikatakan kawannya itu sebenarnya telah terjadi atau hanya kawannya itu menjadi iri hati atas keterampilan kuda sempana? Dengan ragu-ragu ia bertanya. Apakah kau berkata sebenarnya, atau perempuan tua itu membuat? Sebenarnya. Kuda sempana belum apa-apa. Lihat, kalau Witantra telah dapat menindas keraguan-raguannya maka kuda sempana akan segera dapat dilemparkan dari arena. Gila! Apakah kau tidak berbangga atas kemenangan kawan kita itu? Tidak. Terkutuklah kuda sempana itu. Kau iri hati. Tidak. Aku berani melawannya. Aku pernah bertempur dengan anak pedesaan yang mampu mengalahkan kuda sempana itu. Dan anak muda itu belum mampu mengalahkan aku. Pelayan dalam itu berpaling. Ia terkejut ketika dilihat wajah kawannya yang merah membara. Kawannya itu ternyata adalah Ken Arok. Pelayan dalam, kawan Ken Arok yang tidak banyak mengetahui persoalannya itu menjadi sangat heran. Kenapa Ken Arok seolah-olah menjadi marah melihat perkelahian itu, sehingga tanpa sesadarnya ia bertanya. Kenapa kau Ken Arok? Ken Arok tidak menjawab. Matanya yang bulat masih saja memandang perkelahian itu hampir tanpa berkedip. Ken Arok, berkata kawannya. Bukankah dengan demikian maka orang tidak akan dapat menganggap kami orang-orang banci yang tidak berarti di halaman istana ini, selain menjadi pesuruh. Mengantarkan perintah aku untuk melihat gedung-gedung perbendaharaan, memelihara pusaka-pusaka dan pekerjaan-pekerjaan yang semacamnya. Bukankah dengan demikian mata seluruh penduduk Tumapel akan terbuka, bahwa kami pun prajurit-prajurit yang mampu mengerahkan tenaga dan bertempur seperti selayaknya prajurit? Tidak perlu, sahut Ken Arok pendek. Kawan itu menjadi semakin heran. Dengan dahi berkerut-kerut ia bertanya pula. Kenapa? Apakah kita tidak memiliki kebanggaan atas kesatuan kita? Kali ini yang penting bukan kesatuan. Bukan seorang pelayan dalam dan seorang prajurit. Kalau kau berpikir demikian, dan para prajurit itu juga berpikir seperti kamu, maka akan segera timbul pertengkaran antara kita. Bukan begitu Ken Arok. Bukan begitu. Sudahlah. Lihat, sekarang Witantra sudah agak maju. Ia sudah hampir berhasil menindas kebimbangannya. Ia terlalu jujur dan baik hati. Kawannya masih tetap tidak dapat mengerti, kenapa Ken Arok tidak berpihak kepada kuda sempana. Sehingga sekali lagi ia bertanya. Kenapa kau berpihak pada perwira itu, apakah sebentar lagi akan berpindah ke kesatuannya? Tidak. Tetapi aku melihat persoalannya. Bukan siapakah yang sedang melakukan. Aku tidak peduli apakah kuda sempana itu dari kesatuanku, apakah ia adikku atau ayahku sekalipun. Ia berada di pihak yang salah. Kawannya mengerutkan keningnya. Sekali ia menarik nafas. Kenapa kuda sempana bersalah? Kalau ia bersalah, maka aku pasti akan menangkap dan menghukumnya. Pasti ada sesuatu sebab, kenapa aku memberinya kesempatan. Tetapi ketika ia hampir membuka mulutnya, terdengar Ken Arok berdesis tajam. Jangan bicara lagi. Aku tidak senang mendengarnya. Sebab kau berpihak tanpa mengetahui persoalannya. Sedang aku berpihak pada kebenaran. Nanti kita akan bertengkar sendiri. Besok kalau kau sudah mendengar cerita yang sebenarnya kau akan sependapat dengan aku. Orang itu mengurungkan niatnya. Ketika ia memperhatikan perkelahian di arena, maka kembali keningnya berkerut. Perkelahian itu telah berubah sama sekali. Ia tidak melihat lagi kuda sempana mendesak Witantra terus-menerus. Kini yang dilihatnya perkelahian itu menjadi agak seimbang. Hanya sekali-kali kuda sempana berhasil mendorong Witantra surut dan mencoba memburunya. Namun sesaat kemudian Witantra telah menemukan keseimbangannya kembali, sehingga dengan cepatnya ia mendahului menyerang dan segera ia mendapatkan tempatnya kembali. Pelayan dalam kawan Ken Arok mengerutkan keningnya. Ia mulai ragu-ragu dengan penglihatannya. Apakah benar Witantra akan dapat mengalahkan kuda sempana? Namun kemungkinan itu masih jauh. Sekali-kali ia masih melihat kuda sempana menguasai arena. Karena itu ia menarik nafas dalam-dalam. Bahkan kembali ia bergumam. Kedudukan kuda sempana masih cukup baik. Ken Arok tidak menjawab. Tetapi ia menggigit bibirnya untuk menahan kejengkelannya.
Namun kawannya itu agaknya sama sekali tidak puas dengan pendirian Ken Arok, sehingga ia berkata, aku sangka, Witantra itu tidak akan bertahan lebih lama. Ia hanya sekedar orang yang berlagat sakti. Lihat itu adik-adik seperguruannya yang nakalnya bukan main. Kebo Ijo. Untung ia tidak jadi kawin dengan adikku. Sekarang bakal istrinya hampir-hampir tak pernah diperhatikannya lagi. Ia sudah akan kawin meskipun masih terlalu muda karena kebengalannya. Masih terpandanglah adiknya yang lain, Mahendra. Ken Arok menjadi semakin jemu mendengar kata-kata itu. Kalau tidak di lingkungan orang banyak maka mulut orang itu pasti sudah disumbatnya. Namun kini ia hanya dapat menggeser untuk beberapa jengkal. Tetapi orang itu benar-benar menjengkelkan. Ia bergeser pula mengikutinya sambil berkata, Ken Arok. Apakah kau ingin supaya kau yang mengganti kuda sempana bertempur melawan Witantra supaya kau mendapat hadiah itu? Ken Arok menggeram. Akhirnya ia menjawab. Aku ingin menggantikan Witantra dan mencekik leher kuda sempana. Kawannya tertawa perlahan. Desisnya. Kau benar-benar iri. Kalau tidak kau tidak akan berbuat begitu. Ken Arok hampir tak dapat menguasai dirinya. Sesaat ia bingung bagaimana caranya membungkam mulut kawannya itu. Tiba-tiba itu, tangannya yang kuat itu perlahan-lahan menyobek tikar tempat duduknya, dan dari bawah tikar itu diambilnya sebuah batu. Ketika kawan di sampingnya masih berkata pula, Ken Arok memotongnya. Kau mau diam atau tidak? Orang itu bahkan tertawa meskipun perlahan-lahan. Kemudian jawabnya. Itu adalah urusanku. Apakah aku mau berkata terus, atau aku mau diam? Tetapi kau mengganggu aku. Salahmu. Kalau kau terasa terganggu, jangan tunggu sampai aku membungkam mulutmu. Orang itu membelalakan matanya dengan marahnya. Bahkan ia berkata, jangan sombong orang baru. Aku bunuh kau nanti. Kini Ken Arok benar tidak dapat menahan dirinya. Sehingga dengan geramnya ia menunjukkan sebuah batu di tangannya itu sambil berkata, lihat, inilah mulutmu itu. Mau apa kau, tantang kawannya. Ken Arok tidak menjawab, tetapi tiba-tiba kedua tangannya meremas batu di tangannya sehingga pecah menjadi 3. Ternyata karena luapan kemarahannya, Ken Arok telah menghimpun kekuatannya di dalam tangannya itu, sehingga dengan satu gerakan yang luar biasa dahsyatnya, tangannya berhasil memecahkan batu itu tanpa berkisar dari tempat duduknya. Kawannya, pelayan dalam yang duduk di samping, yang dengan bicaranya telah membakar kemarahan Ken Arok itu terkejut bukan alang-kepalang. Seperti melihat hantu di bawah terik matahari, ia membelalakan matanya. Batu itu pecah, gumamnya di dalam hati. Ya, pecah. Dan sepasang mata ini telah melihat. Tiba-tiba tubuhnya menggigil menahan perasaannya yang bergolak itu. Hampir tidak mungkin terjadi, dan ia tidak akan percaya seandainya orang lain yang mengatakan kepadanya, bahwa sambil duduk tepekur Ken Arok mampu memecahkan batu-batu dengan jari-jarinya. Tetapi itu telah terjadi. Mulut orang itu bergetar, namun ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Ken Arok meletakkan pecahan batu itu di pangkuannya, orang itu sama sekali tidak mampu untuk menerima dengan tangannya. Apalagi ketika ia mendengar Ken Arok berdesis. Nah, lihat batu itu. Kalau kau berkata sepatah kata lagi, apalagi memuji kuda sempana atau mengancam membunuh aku, maka mulutmu lah yang akan aku remas seperti batu itu. Aku yakin bahwa mulutmu pasti lebih lunak daripada batu. Bagaimana? Seperti dikuasai oleh kekuatan yang tak dimengerti maka orang itu menganggukkan kepalanya berkali-kali, seakan-akan ia ingin meyakinkan bahwa ia benar-benar tidak akan berkata sepatah kata pun lagi. Lihat arena itu, geram Ken Arok. Orang itu mengangkat wajahnya, dan dilihatnya apa yang terjadi di arena. Kembali ia terkejut. Keseimbangan perkelahian itu benar-benar telah berubah. Ternyata, Witantra yang mendapat tekanan terus-menerus tanpa terkendali, akhirnya sedikit demi sedikit kesabarannya berguguran seperti batu padas di pinggir lautan. Sedikit demi sedikit gelombang menggamitnya, siang dan malam. Sehingga akhirnya, selapis demi selapis, betapapun tipisnya, batu padas itu pun akan rontok.
Demikianlah Witantra kemudian telah hampir kehilangan kesabarannya. Dengan sekuat tenaga ia telah berhasil menindas keraguan-raguannya. Namun meskipun demikian, ia sama sekali tidak kehilangan ketenangan dan kesadarannya, bahwa apa yang dilakukan bukanlah suatu nyala dendam di dalam hati, bukan suatu keharusan untuk memusnahkan, tetapi sekedar untuk menundukkan hati kuda sempana yang keras sekeras batu hitam. Demikianlah kemudian ternyata, bahwa prajurit perwira pengawal istana itu dapat menguasai keadaan sebaik-baiknya. Betapapun dahsyatnya tenaga dan kemampuan kuda sempana, namun ilmu yang tersimpan di dalam diri Witantra mampu mengimbanginya. Witantra adalah seorang yang memiliki perbendaharaan pengalaman yang sangat luas. Perang tanding, gelar-gelar perang dan bahkan dalam perang-perang berubuh yang kacau. Itulah sebabnya, maka ia mempunyai banyak cara untuk menundukkan musuh-musuhnya. Kali ini Witantra menempuh cara yang sangat sederhana. Dibiarkannya lawannya bekerja mati-matian. Dilayaninya lawan itu secukupnya, asal dirinya sendiri tidak terjatuhkan karenanya. Dan kemudian dibiarkannya lawan itu menjadi sedemikian bernafsu. Akhirnya lawannya akan berhenti kelelahan. Demikianlah maka setiap kali Witantra hanya memancing nafsu kuda sempana yang sedang meluap-luap. Sekali ia menyerang, menyentuhnya apabila mungkin, atau menekannya seketat-ketatnya. Apabila kuda sempana kemudian melepaskan semua kekuatan, kemampuan dan tenaganya, maka dibiarkannya kuda sempana menghabiskan nafasnya sendiri. Witantra melawannya sekedar untuk membebaskan dirinya dari serangan yang berbahaya. Beberapa orang melihat cara yang ditempuh kuda sempana itu. Aku Tumapel pun melihat pula. Dalam kebingungannya aku Tumapel tidak dapat menilai, apakah cara itu adalah cara yang sebaik-baiknya. Sekali-kali ia berpaling, dicarinya orang-orang yang akan dapat diajaknya berbicara untuk mengurangi ketegangan yang menghimpit perasaannya. Tetapi orang-orang yang duduk di belakangnya adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu menahu persoalan itu dengan baik, sehingga aku takut, seandainya ada kata-katanya yang terloncat tanpa disadarinya. Tetapi agak jauh di belakang, tiba-tiba dilihatnya Ken Arok dengan wajah yang tidak kalah tegangnya dengan wajah Tunggul Ametung sendiri. Karena itu dengan serta-merta, Tunggul Ametung melambaikan tangannya, memanggil Ken Arok untuk maju dan duduk di sampingnya. Ken Arok menjadi ragu-ragu sejenak. Sekali-sekali ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Ia mengerutkan keningnya ketika dirasanya semua mata sejenak melepaskan perkelahian di arena dan memandang kepadanya. Sekali lagi Tunggul Ametung melambaikan tangannya. Dan Ken Arok tidak dapat menolaknya. Apabila ia tidak segera datang, maka Tunggul Ametung itu pasti akan berteriak-teriak membentaknya. Karena itu, sambil berjongkok ia beringsut maju. Melampaui beberapa pemimpin pelayan dalam dan kemudian beberapa perwira dari berbagai kesatuan. Akhirnya ia duduk di belakang Tunggul Ametung. Namun terasa Tunggul Ametung itu menyambar tangannya dan menariknya dekat di sampingnya. Alangkah kuatnya tangan itu. Ketika jari-jari Tunggul Ametung menyentuhnya, serasa sebuah himpitan besi melingkari tangannya. Sehingga sebelum ia menyadari keadaannya, ia sudah terpaksa beringsut maju. Ken Arok menjadi berdebar-debar. Bukan saja karena ia duduk di samping aku, di muka para perwira dan pimpinan pemerintahan, namun demikian, diketahuinya, betapa kuatnya tangan aku Tunggul Ametung. Betapa tenaga yang tersirat dan di dalam tubuhnya. Baru sejenak kemudian, tubuh Ken Arok telah dibasahi oleh keringat dinginnya. Sebagai seorang pelayan dalam dari tingkat yang paling rendah, maka tiba-tiba ia harus duduk di samping aku Tunggul Ametung, di muka para perwira dan pimpinan pemerintahan. Betapapun juga hati Ken Arok bergetar semakin cepat. Mungkin aku lebih mengenalnya dari kawan-kawannya, dan itu hanya karena seorang pendeta langsung menyerahkannya untuk menghamba kepada Tunggul Ametung sendiri. Tetapi untuk kemudian langsung duduk di sampingnya dalam keadaan yang resmi itu benar-benar mendebarkan. Ternyata beberapa orang pun menjadi heran, kenapa aku memanggil seorang pelayan dalam yang belum lama menghambakan diri di Tumapel. Namun segera mereka kehilangan perhatian atas persoalan itu, sebab mereka semuanya telah mengenal tabiat dari aku Tunggul Ametung. Di samping kegelisahannya tentang dirinya, Ken Arok tak habis pikirnya, kekuatan apakah yang menyebabkan tangan aku itu serasa sekeras besi. Seorang pelayan dalam, kawannya, hampir mati beku melihat jari-jarinya mampu memecahkan sebutir batu. Apalagi kalau dirasakannya betapa keras dan kuatnya tangan Tunggul Ametung dalam keadaan yang wajar itu.
Bagaimanakah kira-kira kekuatan tangan itu apabila dilambari oleh pemusatan kekuatan lahir dan batinnya? Mustahil seorang aku tidak menyimpan ilmu yang kuat di dalam dirinya. Kalau aku Tunggul Ametung sendiri yang tampil di arena, maka aku kira kuda sempana akan menjadi lumat, pikir Ken Arok. Sementara perkelahian masih berlangsung terus. Witantra masih membiarkan lawannya menyerangnya dengan sepenuh nafsu kemarahannya. Witantra masih melayaninya dengan cara yang sama, membiarkan lawannya berhenti kelelahan. Aku Tunggul Ametung menggeram perlahan dan demikian katanya kepada Ken Arok perlahan-lahan. Apa yang kau lihat dalam perkelahian itu? Ken Arok menjadi bingung. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu? Apakah sebenarnya yang dilihatnya? Kuda sempana bertempur mati-matian dan Witantra berjuang untuk mempertahankan dirinya? Sekali lagi Tunggul Ametung mendesaknya. Apa yang kau lihat? Apakah kau tidur? Ken Arok tidak dapat menjawab lain daripada yang dilihatnya. Karena itu dengan terburu-buru ia berkata, hamba melihat Kakang Witantra mencoba mengalahkan lawannya dengan memberinya kesempatan berbuat sebanyak-banyaknya sehingga kemudian ia akan menjadi sangat lelah. Ya. Kedua-duanya tolol, geram Tunggul Ametung. Alangkah bodohnya kuda sempana. Ia dapat berbuat lain daripada menghabiskan nafasnya. Dan alangkah bodohnya Witantra. Ia dapat mempersingkat perkelahian itu dan ia akan cepat selesai pula. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Pendapat aku Tunggul Ametung itu tepat benar menurut penilaian Ken Arok. Sekali ia berpaling memandangi wajah aku yang tegang, namun kemudian kembali matanya terlempar ke arena, kepada Witantra dan kuda sempana yang lagi memeras tenaganya. Tetapi, Witantra dan kuda sempana sendiri ternyata berada dalam keadaan yang berbeda. Meskipun di dalam dada Witantra kadang-kadang timbul pula keinginannya untuk segera mengakhiri perkelahian, namun untuk menundukkan kuda sempana bukanlah pekerjaan yang terlalu mudah baginya. Sekali-kali ia telah mencoba pula, menyerang seperti badai menghantam gunung meskipun ia masih selalu diganggu oleh kesadarannya bahwa ia tidak harus mencederai lawannya, namun kuda sempana mampu saja menyelamatkan dirinya, dan masih saja berhasil bertahan dan menyerangnya. Meskipun demikian terasa oleh Witantra bahwa agaknya kuda sempana tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga geraknya seakan-akan mengerahkan segenap kemarahan dan sakit hatinya. Kecerobohan yang kemudian dipergunakan oleh Witantra. Dalam pada itu kuda sempana yang sedang berkelahi mati-matian itu benar-benar kehilangan pengamatan. Bagi mereka yang duduk di luar arena, segera dapat melihat bahwa Witantra menunggunya sampai tenaganya terperas habis. Tetapi bagi kuda sempana sendiri yang berada di arena, yang melihat perkelahian itu tanpa jarak, tidaklah segera ia dapat merasakan siasat Witantra itu. Apalagi Witantra melakukan dengan baik dan cermat. Sekali-kali Witantra ia memancingnya dalam pemerasan tenaga dan nafas, namun kemudian dibiarkannya kuda sempana menyerangnya bertubi-tubi. Ia hanya berusaha menghindari serangan-serangan itu dan mencoba membiarkan kuda sempana menjadi semakin garang. Namun perkelahian itu semakin lama menjadi semakin cepat pula. Kuda sempana benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan dan kecakapannya. Sehingga beberapa orang yang berada di luar arena menjadi semakin tegang. Apakah Witantra akan tetap pada pendiriannya? Membiarkan kuda sempana berhenti dengan sendirinya? Tetapi keadaan ternyata segera berubah. Witantra semakin lama semakin kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri. Serangan-serangan kuda sempana mengalir seperti banjir bandang. Dilandanya semua yang menghalang-halanginya. Semakin lama semakin dahsyat, dan semakin lama derunya semakin cepat. Sehingga kemudian Witantra pun selalu terdesak. Akhirnya Witantra tidak dapat bertahan dengan caranya. Meskipun ia akan dapat lebih lama bertahan, namun apabila pada suatu ketika serangan kuda sempana benar-benar berhasil mengenainya di tempat-tempat yang berbahaya, maka ia pasti akan kehilangan semua kesempatan. Karena itu, maka tiba-tiba ia mengubah caranya. Meskipun ia tidak ingin mencelakakan kuda sempana, tetapi melawan seseorang yang bertempur di antara hidup dan mati, maka adalah bukan salahnya apabila ia terpaksa mengerahkan segenap kemampuan yang ada pula. Itulah sebabnya kemudian Witantra menggeram dan dengan dahsyatnya ia mulai membalas setiap serangan dengan serangan. Perubahan pada tata gerak Witantra benar-benar menarik perhatian mereka yang berada di luar arena. Mereka melihat bahwa Witantra berusaha untuk menemukan keseimbangan dalam perkelahian itu.
Namun dengan demikian, maka dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan yang sama sekali tidak dikehendaki. Dalam perkelahian yang sama-sama keras dan tegang, maka perkelahian itu akan benar-benar menjadi perang tanding dalam tingkat yang tertinggi. Sampai mati. Witantra semula sama sekali tidak menghendakinya. Namun ia tidak mau menjadi korban karenanya. Ia menghindari pembunuhan, tetapi ia juga tidak mau terbunuh dalam arena itu. Serangan-serangan Witantra yang kemudian menjadi semakin dahsyat, terasa pula oleh kuda sempana. Anak muda yang semula merasa bahwa ia akan berhasil mengusai lawannya, tiba-tiba menjadi cemas dan ragu-ragu. Kenapa tiba-tiba saja Witantra mampu melawan semua serangan-serangannya dan bahkan dengan dahsyatnya segera menyerang kembali? Dalam kecemasan itu, Witantra mendesaknya terus. Bahkan kemudian terdengar Witantra berdesis. Sampai kapan perkelahian itu akan berlangsung, Adi? Kuda sempana menggeram. Ia tidak peduli apa saja yang akan terjadi atas dirinya. Dan diri lawannya sehingga karena itu ia menjawab. Sampai setiap orang tahu bahwa memang akulah yang berhak atas gadis itu. Jangan keras kepala, sahut Witantra. Aku akan memperketat serangan seterusnya, apabila kau tidak segera mengakui bahwa kau akan melepaskan niatmu memiliki Ken Dedes itu. Setan, hampir saja kuda sempana berteriak, namun untunglah bahwa suaranya seolah-olah tersangkut di kerongkongan. Namun dengan demikian kemarahannya menanjak sampai ke puncak ubun-ubunnya. Sehingga tanpa sesadarnya, kuda sempana telah benar-benar memeras segenap tenaga yang ada di dalam dirinya. Tetapi ternyata kuda sempana benar-benar tidak mampu melampaui ketangguhan tenaga Witantra yang mempunyai pengalaman yang sangat luas itu. Apalagi ketika Witantra tidak lagi sekedar menunggu kuda sempana kelelahan, setelah ia menentukan tekad, bahwa apabila terjadi sesuatu di dalam arena itu, ia sama sekali tidak menghendakinya. Namun adalah mungkin sekali bahwa bermain air akan dapat menjadi basah. Meskipun demikian, Witantra masih saja menyadari keadaan. Ia benar-benar tidak ingin mencelakakan lawannya, apalagi membunuhnya. Ia hanya ingin menjatuhkannya, dan apabila terpaksa melukainya, maka luka itu akan segera dapat disembuhkan. Tetapi tidak demikian dengan kuda sempana. Ia telah kehilangan segala macam ketenangan berpikir. Kini ia merasa bahwa tenaganya semakin lama menjadi semakin surut sebelum ada tanda-tanda bahwa ia akan segera mampu mengalahkan Witantra, bahkan Witantra itu nampaknya semakin lama menjadi semakin garang. Karena itu, setelah ia kehabisan segenap pertimbangannya, setelah ia kehilangan setiap kesempatan untuk memenangkan pertandingan itu, maka sampailah ia pada kesimpulan yang berbahaya. Ia kini sedang melakukan perang tanding, sehingga apapun yang dilakukan, yang bersumber pada dirinya, baginya sama sekali tidak menyalahi ketentuan dan kejantanan. Karena setiap kemampuan yang ada pada dirinya adalah bagian dari dirinya itu, dirinya yang sedang melangsungkan perang tanding di arena. Maka dengan demikian, kuda sempana sampai pada kesimpulan bahwa suatu ketika akan dipergunakannya kemampuannya yang tertinggi. Tunggul Ametung yang menyaksikan perubahan-perubahan di dalam tata gerak Witantra, mengangguk-anggukkan kepalanya. Wajahnya kini tidak lagi setegang beberapa saat sebelumnya, seakan-akan ia telah menemukan keyakinan bahwa Witantra akan dapat menguasai keadaan betapapun lambatnya. Semula Tunggul Ametung benar-benar tidak telaten melihat cara Witantra bertempur. Menunggu, membiarkan lawannya berbuat terlampau banyak. Itu membuang waktu dan waktu baginya adalah sangat penting pada saat-saat itu. Karena tiba-tiba saja ia ingin melihat, apakah gadis yang sedang sakit itu telah menjadi berkurang, atau bahkan menjadi semakin keras. Mudah-mudahan dukun tua itu mampu mengurangi penderitaannya, gumamnya di dalam hati. Namun dengan demikian, nafsunya untuk segera melihat perkelahian itu berakhir menjadi semakin besar. Ia ingin segera meninggalkan tempat itu dan pergi ke Sentong Tengen melihat gadis Panawijen yang telah menggemparkan istana Tumapel itu. Ketika aku Tunggul Ametung itu berpaling, dilihatnya Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ken Arok itu pun segera menemukan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkelahian itu. Karena itu, maka ia pun menjadi berlega hati. Apa? Desis Tunggul Ametung. Ken Arok terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga tanpa sesadarnya ia menyembah. Ampun tuanku. Hamba tidak apa-apa. Ada sesuatu yang kau lihat? Hamba tuanku. Adalah urusan aku. Witantra mau mati? Tidak tuanku. Kakang Witantra mengubah tata geraknya.
Anak yang bodoh itu masih saja membuang-buang waktu. Ia takut kuda sempana lecet kulitnya. Apa pedulinya kalau kuda sempana sendiri bertempur dengan sepenuh tenaganya, bahkan dengan kasar dan keras. Ken Arok tidak menjawab. Ia hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba mata Ken Arok itu pun terbelalak. Bukan saja Ken Arok tetapi hampir semua orang yang berada di tepi arena itu. Apalagi Tunggul Ametung sendiri. Sesaat ia terdiam seperti patung, namun kemudian mulutnya berdesis. Gila, kuda sempana itu. Tetapi kuda sempana berbuat terus. Ia sudah bertekad untuk membunuh atau dibunuh, sehingga karena itulah maka tidak ada pilihan lain daripada melepaskan puncak kesaktiannya, Aji Kalabama. Apa yang dilakukan oleh kuda sempana benar-benar mengejutkan para perwira dan kesatria yang berada di luar arena. Segera mereka memaklumi apa yang akan dilakukan oleh kuda sempana. Sebagian dari mereka menjadi cemas, heran dan sebagian lagi merasa aneh bahwa kuda sempana memiliki kekuatan yang akan disalurkan lewat sebuah ilmu yang pasti dahsyat sekali. Namun mereka masih harus menilai, sampai sejauh mana kekuatan itu dapat menembus kekuatan lawannya. Bahkan ada di antara mereka yang terpaksa menahan nafasnya. Mereka yang merasa dalam dirinya tidak memiliki rangkapan apapun selain kekuatan-kekuatan tenaganya serta keterampilan geraknya menjadi ngeri. Apakah Witantra akan mampu melawan kuda sempana dalam puncak kekuatannya? Mereka hanya mengharap keterampilan dan kelincahan Witantra, sehingga ia mampu menghindari setiap sentuhan dari kekuatan yang akan dipancarkan oleh lawannya. Ketika kuda sempana merentangkan tangannya dan kemudian sekali meloncat ke udara sambil menggeram mengerikan, maka semua orang menjadi tegang. Bahkan demikian tegangnya aku Tunggul Ametung, sehingga tanpa sesadarnya, aku itu bangkit berdiri dengan serta-merta dan gigi gemeretak. Lamat-lamat terdengar suaranya yang seolah-olah ditelannya kembali. Kalabama. Sebenarnya Tunggul Ametung adalah seorang sakti yang luas pengetahuan serta pengalamannya, sehingga dengan gerak-gerak pemusatan tenaga, segera ia mengenal bahwa kuda sempana telah menyiapkan sebuah ilmu yang mengerikan, Kalabama. Dengan cemasnya Tunggul Ametung memandangi Witantra yang betapa terkejutnya melihat lawannya memusatkan segenap kekuatan lahir batinnya dalam sebuah aji yang dahsyat. Sekilas Witantra melihat aku Tunggul Ametung berdiri dan Ken Arok menegakkan kepalanya dengan mata yang terbelalak. Disadarinya apa yang sedang dihadapinya. Ternyata kuda sempana benar-benar telah menempatkan dirinya dalam pertempuran antara hidup dan mati. Alangkah mahalnya nilai gadis itu bagi kuda sempana, desis Witantra di dalam hatinya. Namun ia tidak dapat membiarkan dirinya binasa. Tidak dapat membiarkan dirinya lumat digilas oleh nafsu kuda sempana yang menyala-nyala. Nafsu untuk menguasai apa saja yang dikehendakinya tanpa mempertimbangkan keperluan, hak dan kepentingan orang lain. Witantra adalah seorang prajurit yang pilih tanding, seorang yang hampir seluruh hidupnya diserahkan dalam satu perjuangan dalam lingkungan keprajuritan. Karena itu, maka adalah sudah diketahuinya, sudah diduganya, bahwa suatu ketika ia akan berhadapan dengan bahaya yang mengancam jiwanya. Karena itulah maka Witantra pun telah menyiapkan dirinya menghadapi bahaya-bahaya yang demikian. Demikianlah, ketika ia melihat kuda sempana menyiapkan dirinya dalam puncak ilmunya, maka Witantra pun segera merendahkan dirinya pada kedua lututnya. Digenggamnya kedua tangannya dan disilangkannya kedua lengannya di muka dadanya. Sesaat Witantra terpaku di tempatnya, seolah-olah kedua kakinya menghunjam ke dasar bumi. Wajahnya menegang, dan tubuhnya seperti menjadi kejang. Namun sesaat kemudian terpancarlah dari wajahnya, seakan-akan ungkapan dari kekuatan yang terhimpun di dalam dirinya. Ketika Tunggul Ametung melihat sikap dan kemudian wajah Witantra yang tegang itu, tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam. Kengerian yang membayang di matanya kini telah berkurang. Dengan demikian, maka Witantra pun memiliki bekal untuk melawan Aji Kalabama, dan bahkan Tunggul Ametung itu pun berdesis meskipun seolah-olah hanya di dalam mulutnya. Ayolah Witantra, apapun kekuatanmu itu, lawanlah Kalabama dengan sekuat tenaga. Bukankah kau tengah menyiapkan Aji Bajrapati? Namun waktu seakan-akan berjalan cepat sekali. Yang mereka lihat, kemudian adalah kuda sempana menggeram dahsyat dan dengan sebuah loncatan yang cepat, secepat petir meloncat di langit, tangannya menyambar dada Witantra. Witantra masih tegak seperti tonggak. Ia sama sekali tidak berkisar dari tempatnya. Namun ketika ia melihat kuda sempana seperti terbang memekik dari udara menerkam dirinya,
maka kembali tubuhnya seakan-akan menjadi kejang. Kedua tangannya yang bersilang itu digerakkannya beberapa jari ke depan menyongsong tangan kuda sempana yang menyambarnya dengan dahsyatnya. Sesaat kemudian terjadilah benturan antara keduanya. Kala Bama melawan kekuatan yang terpancar dari tubuh Witantra dalam lambaran aji yang diterima dari gurunya, Bajrapati. Benturan itu benar-benar menggeletarkan setiap hati mereka yang menyaksikannya. Benturan antara dua kekuatan yang dahsyat, dua kekuatan yang sukar dicari tandingannya. Dan di arena itu, di belakang istana, kedua kekuatan itu telah berbenturan. Kuda sempana yang telah menjadi mata gelap dan melontarkan kekuatannya yang terakhir, mengharap bahwa dengan demikian ia akan segera dapat mengakhiri perkelahian yang menjemukan itu. Ia mengharap, meskipun ia terpaksa membunuh Witantra, namun Kendedes akan tetap menjadi miliknya. Seandainya aku kemudian mengingkari janjinya dan bahkan menangkapnya, maka namanya akan menjadi buah bibir dan semua orang akan mengaguminya sebagai seorang pahlawan dalam bercinta. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita bagi kesatria sama harganya dengan pusaka dan nyawanya. Tetapi alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba ia melihat sikap Witantra yang meyakinkan. Namun ia masih tidak percaya bahwa ada orang lain kecuali anak Panawijen yang gila, Mahisa Agni, yang mampu melawan Aji Kalabama. Tetapi ternyata, demikian tangannya menyentuh tangan Witantra, terasa seakan-akan tangannya itu membentur benteng baja. Demikian hatinya berdesir tajam, demikian ia menyadari bahwa kekuatan Witantra ternyata mampu mengimbanginya, seperti kekuatan Mahisa Agni seakan-akan telah melumpuhkannya beberapa hari yang lampau. Sesaat matanya menjadi gelap kunang-kunang. Meskipun demikian ia masih melihat Witantra terdorong dan terhuyung-huyung ke belakang. Tetapi kuda sempana tidak melihat apa yang terjadi dengan Witantra seterusnya. Tiba-tiba saja dadanya serasa menjadi sesak, dan nafasnya seakan-akan tersumbat. Kuda sempana memejamkan matanya ketika langit seolah-olah runtuh menimpa kepalanya. Sekali ia merasa dirinya berputar, kemudian terbanting di atas tanah. Ketika ia berusaha untuk bangkit kembali, maka kuda sempana sama sekali tidak berhasil menggerakkan tubuhnya yang menjadi sangat lemah. Seakan-akan segala otot-ototnya telah terlepas dari kulit dagingnya. Meskipun demikian ia berusaha sekuat tenaganya untuk mempertahankan kesadarannya. Kuda sempana masih mendengar suara bergeremang di sekitar arena. Suara yang bersahut-sahutan namun tidak jelas baginya. Ia masih juga merasakan langkah-langkah kaki mendekatinya. Namun ia masih tetap berdiam diri, mengatur semua kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya. Memusatkan segenap pikiran dan perasaan supaya ia tidak menjadi pingsan. Perlahan-lahan, karena hembusan angin yang lemah, maka terasa tubuh kuda sempana menjadi semakin segar. Perlahan-lahan terasa darahnya yang seolah-olah membeku mengalir kembali menelusuri urat nadinya. Sedikit demi sedikit kekuatannya terasa timbul kembali. Ketika terasa beberapa pasang tangan menyentuhnya dan mencoba mengangkatnya, kuda sempana telah dapat menggerakkan tangannya. Didorongnya tangan yang akan membantunya atau mengangkatnya menepi. Dengan sepenuh sisa tenaganya, kuda sempana membuka matanya dan berdesis. Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tangan-tangan yang telah menyentuhnya dan mencoba mengangkatnya itu pun kemudian serentak melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di sekitarnya surut selangkah, dan membiarkan kuda sempana mencoba bangkit dan duduk bertelekan kedua tangannya. Aku tidak apa-apa, desisnya. Meskipun demikian nafasnya masih mengalir tidak teratur dan matanya serasa masih berkunang-kunang. Namun ia mengharap bahwa keadaannya masih lebih baik dari Witantra. Tetapi ketika memandang orang-orang yang berdiri di sekitarnya, dadanya bergetar serasa akan pecah. Kembali matanya menjadi gelap dan hatinya berguncangan sedahsyat ombak didorong prahara di tengah lautan. Kuda sempana menggeram. Di hadapannya berdiri Witantra tegak di atas kedua kakinya. Setan, geramnya. Kau tidak mampus Witantra. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Selangkah ia maju, namun ketika ia berjongkok di hadapan kuda sempana untuk menjawab pertanyaannya itu tiba-tiba dengan tidak disangka-sangka, kuda sempana menendangnya dengan sekuat tenaga yang masih ada padanya. Aneh. Aneh. Kuda sempana yang lemah itu tiba-tiba dapat melepaskan kekuatan yang cukup besar, sehingga tiba-tiba Witantra terlempar selangkah dan jatuh menimpa beberapa orang yang berdiri di belakangnya.
Sebenarnya tubuh Witantra masih belum cukup kuat setelah ia menerima hantaman yang dahsyat dari kekuatan Aji Kalabama. Meskipun itu tidak pingsan, dan meskipun ia segera dapat bangkit kembali setelah jatuh terduduk, namun daya tahannya telah menjadi jauh berkurang, seakan-akan terperas habis untuk melawan Aji Kalabama. Itulah sebabnya, maka ketika tanpa disangka-sangkanya, dadanya terhantam oleh kaki kuda sempana. Betapapun kekuatan kuda sempana sendiri tidak lagi sepenuh kekuatan wajarnya, namun karena Witantra sama sekali tidak bersedia, maka serasa dadanya menjadi hancur karenanya. Hantaman itu benar-benar mengguncangkan kesadarannya. Meskipun ia dapat menerima pukulan Aji Kalabama, namun pada saat ia sudah siap untuk menerimanya, dalam lambaran ajinya pula. Tetapi kini tiba-tiba saja serangan itu menghantam dadanya. Meskipun demikian, meskipun mata Witantra menjadi berkunang-kunang namun Witantra tidak menjadi pingsan. Ia merasa beberapa orang berusaha menyangga tubuhnya dan perlahan-lahan meletakkannya di atas tanah. Witantra sendiri segera berusaha melawan guncangan-guncangan yang terjadi pada dirinya. Perlahan-lahan namun pasti, bahwa ia akan segera dapat berhasil. Mereka yang melihat perbuatan kuda sempana itu tiba-tiba merasa, alangkah liciknya anak muda itu. Betapapun kemarahan menguasai kepalanya, namun seharusnya ia tidak berbuat demikian. Aku Tunggul Ametung yang melihat perbuatan itu menjadi marah bukan buatan. Namun ia tertegun, ketika ia melihat seorang anak muda meloncat seperti tatit ke tengah-tengah arena, menyelusup di antara beberapa orang yang berdiri mengitari kuda sempana. Orang itu adalah Ken Arok yang kehilangan kesabaran. Tetapi segera ia diam mematung ketika dilihatnya, setelah melepaskan segenap kekuatan terakhirnya, justru kuda sempana menjadi pingsan. Geram Ken Arok. Untunglah anak itu menjadi pingsan. Kenapa? Bertanya seorang perwira yang berdiri di sampingnya. Ketika Ken Arok berpaling dan dilihatnya perwira itu bertolak pinggang, segera Ken Arok membungkukkan dadanya sambil berkata, "Tidak apa-apa, Tuan." Namun di dalam hatinya ia berkata, "Kalau saja kuda sempana tidak pingsan, mungkin aku sudah membunuhnya. Alangkah jahatnya hati ini. Kenapa aku masih saja mudah menjadi kehilangan penguasaan diri?" Ternyata apa yang terjadi itu telah menyudutkan kuda sempana sendiri dalam keadaan yang sulit. Beberapa orang yang berdiri di sekitar arena, dan yang kemudian mencoba menolong mereka yang seakan-akan hampir pingsan kedua-duanya itu, menjadi tidak senang melihat sikap kuda sempana. Mereka mendapat kesan yang sangat buruk terhadap sifat anak muda yang sebenarnya memiliki beberapa kelebihan dari kawan-kawannya, bahkan dari beberapa orang prajurit. Karena itu, ketika tiba-tiba terdengar aku bertanya kepada mereka siapakah yang menang dalam perang tanding itu, maka jawab mereka mata rubuh. Witantra. Witantra telah menang. Suara itu bergema terus-menerus beberapa lama. Hampir setiap orang mengulang-ulang kalimat itu. Witantralah yang menang. Witantralah yang menang. Suara yang bergemuruh itu seakan-akan telah membangunkan kuda sempana dari pingsannya. Lamat-lamat ia mendengar suara itu, yang semula disangkanya suara Gunung Kawi yang runtuh menimpanya. Namun ketika kesadarannya telah hampir pulih kembali maka semakin jelaslah apa yang didengarnya itu. Bahkan akhirnya dapat didengarnya dengan pasti kalimat-kalimat yang telah diulang-ulang diucapkan oleh beberapa orang meskipun tinggal 1-2 kali. Witantralah yang menang. Bunyi dan makna kata-kata itu ternyata bagi kuda sempana jauh lebih dahsyat daripada seandainya Gunung Kawi runtuh menimpanya. Karena itu, maka tiba-tiba terasa darahnya mengalir semakin cepat dan semakin panas, sehingga seakan-akan terhimpunlah kembali segenap kekuatan di dalam tubuhnya. Dengan serta-merta ia bangkit berdiri sambil berteriak lantang. Tidak. Witantra belum menang. Kuda sempana masih hidup. Namun kembali ia dihinggapi oleh keadaannya yang wajar. Lemah dan hampir-hampir tak berdaya. Seperti orang yang kehilangan segenap tulang belulangnya, kuda sempana terhuyung-huyung. Untunglah beberapa orang lain cepat menangkapnya sehingga kuda sempana tidak lagi terbanting jatuh. Ketika mata kuda sempana yang menjadi liar itu menatap berkeliling maka dilihatnya Witantra dengan lemahnya duduk di tanah sambil meraba-raba dadanya. Dan apa yang dilihatnya itu telah membangkitkan kembali harapannya, sehingga kuda sempana itu berteriak pula dengan suara gemetar. Lihat! Lihat Witantra hampir mati. Mungkin dadanya pecah, atau bagian dalam dadanya remuk berkeping-keping.
Namun kembali mata kuda Sempana menjadi gelap ketika ia mendengar aku mengulangi pertanyaannya kepada orang-orang yang berdiri di sekitar dan di dalam arena. Siapakah yang menang? Tetapi kali ini tidak semua orang menyahut seperti pertanyaan itu diucapkan untuk yang pertama kali. Hanya beberapa orang yang yakin akan dirinya menjawab. Witantralah yang menang. Dan di antara suara mereka terdengar suara Ken Arok paling keras. Witantralah yang menang. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya mereka yang kini menundukkan kepalanya tanpa berani menyebut nama Witantra, apalagi menjawab pertanyaannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu pasti, apakah dirinya dapat menyamai kesaktian kuda Sempana. Mereka tidak mau menjawab ketika diketahuinya kuda Sempana telah sadar akan dirinya dan sadar tentang apa yang dihadapinya. Mereka tidak mau mendapatkan dendam dari anak muda itu. Tetapi mereka heran tidak habis-habisnya, bahwa seorang pelayan dalam yang baru, dengan beraninya menyatakan kemenangan Witantra di hadapan kuda Sempana. Apakah ia tidak takut seandainya kuda Sempana mendendamnya? Namun mereka tidak tahu bahwa Ken Arok sama sekali tidak takut kepada kuda Sempana. Ken Arok sama sekali tidak heran melihat Kalabama, dan bahkan sama sekali tidak tercengang melihat tandang kuda Sempana. Beberapa orang yang belum mengenal Ken Arok merasa kasihan kepadanya, bahwa apa yang telah dilakukan itu akan dapat membuat kuda Sempana marah kepadanya. Mungkin anak itu tidak tahu akan bahaya yang setiap saat dapat menerkamnya, gumam mereka di dalam hati. Atau mungkin ia sedang berusaha mendapatkan nama di hadapan aku Tunggul Ametung. Dan bukankah anak itu pula yang tadi telah dipanggil untuk duduk di samping aku? Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.